Salam damai Indonesia. Hari ini kami berkesempatan berbincang dengan dua tokoh yang memiliki kapabilitas dan kualitas tertentu di bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah Bung Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia yang terkemuka, dan yang kedua Bung Effendi Sirajuddin, sebenarnya seorang teknolog, tetapi juga lebih banyak berkecimpung di dunia entrepreneur. Selamat pagi Bung Anhar, selamat pagi Bung Effendi Sirajuddin. Selamat pagi. Senang kita bisa bertemu, meskipun keadaan negara kita kalau dikatakan menyenangkan, tidak terlalu menyenangkan, justru karena tidak terlalu menyenangkan, khususnya dalam kehidupan politik dan bernegara. Paling aktual tentu saja saat ini adalah mengenai pemilu serentak, yaitu penyatuan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden. Sayangnya, ini menurut beberapa pendapat, pelaksanaan pemilu serentak itu baru bisa dilakukan pada tahun 2019, bukan tahun 2014, sebagaimana yang diharapkan oleh mereka yang mengajukan peninjauan terhadap melalui Mahkamah Konstitusi. Saya sendiri sebenarnya berpendapat bahwa memang dalam konteks bahwa ini pemilu serentak adalah suatu cara bagian dari pembaruan politik, tapi kita tidak mau terlibat kepada polemik mengenai hal itu. Saya ingin mengajak Bung Anhar maupun Bung Effendi Sirajuddin untuk lebih melihat hal-hal esensial terkait dengan pemilihan umum itu. Pembaruan politik di Indonesia selalu diupayakan dari waktu ke waktu. Namun berkali-kali juga kita melihat bahwa pembaruan itu selalu setengah jalan, kalau nggak seperempat jalan atau bahkan lebih kurang dari itu. Apa yang terjadi saat ini, di saat sedikit mau memperbaiki sistem bernegara, khususnya mengenai pemilihan umum, yang menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi, kita juga lagi-lagi bersikap setengah-setengah. Apa sebenarnya menurut pikiran atau analisa dari Bung Anhar? Kalau saya sih melihatnya secara simpel, ini tidak mungkin dilaksanakan dalam konteks waktu sekarang. Karena bisa dianggap bertentangan dengan undang-undang juga. Jadi kalau mau dilakukan serentak pada tahun ini, itu saya kira merubah undang-undangnya saja memerlukan waktu. Saya menganggap bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya dalam pengertian teknisnya itu lebih rasional. Kita ini sering salah tafsir di dalam melihat atau melaksanakan undang-undang. Ambil misalnya istilah demokrasi dalam pemilihan umum yang demokratis. Nah, di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan kemudian yang dirubah itu, sebenarnya istilah pemilihan umum demokratis tidak perlu dengan langsung. Padahal sebenarnya dalam undang-undang tidak disebutkan. Karena tidak berarti kalau tidak langsung lalu tidak demokratis. Hal-hal seperti ini sebenarnya yang menurut saya sering menunjukkan pada kita betapa para pemimpin kita itu sering salah tafsir, tanda kutip, terhadap satu teks tertentu. Itu yang terjadi. Saya melihatnya juga ini permainan dari partai-partai politik juga. Itu yang menyedihkan saya, bahwa republik ini sebenarnya dibentuk, dirumuskan oleh orang-orang cerdas, tercerahkan, orang partai. Soekarno itu kan orang partai, Hatta itu orang partai, semua orang partai, dan itu yang merumuskan keindonesiaan kita. Sayangnya setelah kita merdeka, apalagi setelah Orde Baru,
istilah partai itu sudah tidak untuk rakyat. Dengan apa yang disampaikan oleh Bun Anhar ini, saya jadi teringat beberapa perbincangan dengan Bung Effendi Sirajuddin. Bung Effendi Sirajuddin juga memiliki kritik-kritik terhadap partai, bahkan Bung Effendi sudah sampai kepada suatu gagasan sebenarnya pada waktunya partai itu tidak diperlukan. Mungkin tidak mudah mengerti apa yang dimaksud Bung Effendi. Seperti halnya dengan Soekarno dan pelaksanaan politik di Indonesia selama beberapa dekade ini juga Bung Effendi juga menggugat penerapan penggunaan trias politika. Barangkali Bung Effendi harus menjelaskan lebih jauh supaya kita bisa mengerti. Saya berpendapat bahwa Indonesia sekarang ini berada di persimpangan jalan antara menuju kepada kolapsnya negara atau menuju kepada menuju kepada aman adil makmur secara damai, yang saya sebut dengan revolusi damai. Sebagian besar negara-negara yang menjalankan konstitusi, ya, yang pada umumnya preambelnya itu sama, mukadimahnya sama. Negara berfungsi untuk mengantarkan keadilan, rasa aman dan kemakmuran bagi seluruh warga negara. Dan itu dijalankan dengan konsep yang pada umumnya atau hampir seluruhnya menggunakan konsep trias politika, di mana operator daripada distribusi kekuasaan itu dalam rangka menjalankan fungsi negara untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat itu adalah partai politik, dengan maksud supaya nanti partai politik itu bisa menangkap aspirasi rakyat, kemudian memperjuangkannya sebagai suatu upaya untuk mengantarkan rasa adil, aman dan makmur bagi warga negara. Tapi saya melihat bahwa di dunia ini tidak terjadi. Saya berani mengatakan bahwa Indonesia kemungkinan tidak sampai ke 2020. Pertama adalah ketergantungan kita kepada minyak impor yang sudah mencapai 2/3 daripada kebutuhan nasional kita. Alasan kedua ya adalah pemerintahan kita yang menurut pendapat saya adalah pemerintahan yang dihasilkan oleh sistem politik yang sangat korup. Kita melakukan pemilihan legislatif di April. Kita menyerahkan sebagian mandat kita, rakyat sebagai warga negara nih, melihatnya sebagai warga negara, kepada partai. Sementara kita tahu bahwa partai-partai di Indonesia, bukan cuma di Indonesia, di dunia ya, itu dipenuhi dengan politik uang. Kita menyerahkan mandat kita kepada partai politik tanpa kita tahu what they are going to do. Kemudian habis itu nanti pada 2014 kita akan melakukan pemilihan presiden langsung. Nah, pada putaran pertama kemungkinan di bawah 50%. Kemudian akibatnya nanti akan masuk itu partai-partai menang, akan bersama-sama mau ikut di dalam pemerintahan. Sehingga nanti pemerintahnya akan terjadi adalah pemerintahan pelangi tanpa rakyat mempunyai hak sedikit pun untuk menanyakan apa yang akan dilakukan secara sektoral. Sehingga nanti katakanlah Oktober 2014 kita akan mendapatkan pemerintahan yang menurut saya akan korup dan juga lemah. Kenapa korup? Karena kita sudah mulai dengan masuk menjadi anggota legislatif aja kita mesti bayar. Kita harus merubah sistem politik yang kita terapkan di Indonesia. Karena sistem politik di Indonesia itu kan praktis mengikuti sistem politik yang ada di Amerika Serikat dan juga yang ada di Eropa. Dan itu adalah sistem politik yang praktis gagal karena mengantarkan kepada Amerika kepada kemungkinan kolaps dan juga Eropa kemungkinan kolaps. Tapi penggunaan kata revolusi sendiri cukup menggelitik sebenarnya, meskipun Anda masih menambahkan, Bung Effendi masih menambahkan kata damai di belakangnya. Kita masih akan berbincang lebih lanjut dengan dua narasumber yang hadir saat ini mengenai berbagai situasi dunia maupun kaitannya dengan situasi dalam negeri, khususnya terkait dengan minyak, kerusuhan sosial dan semuanya cukup menarik. Barangkali kita harus menyegarkan pikiran kita sedikit mengenai pengertian revolusi itu sendiri. Apakah kata revolusi sudah bisa digunakan di sini? Mohon dijawab, apakah di Indonesia pernah terjadi revolusi? Iya, sebenarnya istilah revolusi ada revolusi Prancis, ada revolusi Amerika, ada revolusi industri dalam bidang ekonomi. Kata revolusi selalu terkait pada hal
terjadinya perubahan-perubahan secara mendasar dan cepat. Gitu. Nah, kalau dibawa ke politik, maka revolusi selalu berkaitan dengan perebutan kekuasaan dengan berdarah-darah. Nah, revolusi Prancis berdarah-darah. Amerika ada berapa lama terjadi perang saudara dan sebagainya. Kalau yang dimaksudkan dengan revolusi dalam pengertian politik, maka Soekarno sebenarnya mengapa dia disebut sebagai pemimpin besar revolusi itu selalu berkaitan dengan perubahan cepat dan mendasar dan menghancurkan yang lama untuk membangun yang baru. Di atas dasar yang lama yang dihancurkan itu, maka dibangun hal-hal yang baru sama sekali. Tetapi wacana yang dilontarkan oleh Bung Karno terwujud sebenarnya. Tidak pernah. Apa yang dia lakukan juga tidak seperti yang dibayangkan dalam arti kata wacananya. Nah, bahkan kalau mengambil pengertian revolusi dalam pengertian textbook, barangkali di Indonesia tidak pernah terjadi revolusi. Bahkan ada seorang profesor yang pernah mengatakan sebenarnya revolusi kemerdekaan itu bukan revolusi. Itu hanya menjadikan bangsa terjajah menjadi merdeka. Nah, kalau itu disebut sebagai, kalau perpindahan situasi keterjajahan menjadi situasi merdeka secara politik itu disebut revolusi, ya mungkin juga dalam pengertian itu. Tapi kalau dalam pengertian bahwa terjadi perubahan mendasar, perubahan yang betul-betul menghancurkan sesuatu, enggak juga. Sistem negara kita sebelum merdeka ini kan feodalistik. Apakah setelah kita merdeka feodalisme kita hancurkan? Enggak juga. Tetap aja, Pak. Iya kan? Bahkan kita mengakui sebuah sistem feodalisme seperti Yogyakarta. Ya kan? Dan di dalam masyarakat kita sendiri masih bangga dengan menggunakan simbol-simbol feodalistis. Itu. Jadi dalam pengertian itu maka sebenarnya masih dipertanyakan apakah kita pernah melakukan revolusi dalam pengertian itu. Tapi terlepas dari itu, apa yang dikatakan oleh Pak Effendi tadi, bahwa kita memerlukan memikirkan perubahan-perubahan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa merdeka, saya kira itu diperlukan. Tetapi harus diingat bahwa sebenarnya selama 68 tahun merdeka, kita juga tidak berhenti memikirkan itu. Jangan terlepas daripada sikap saya terhadap Orde Baru, apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Soekarno dengan melakukan berbagai perubahan ketika dia menjadi presiden dan kemudian ketika dia juga menjadi presiden menjalankan pemerintahan dalam demokrasi terpimpin, itu kan sebenarnya usaha untuk melakukan perubahan itu. Bahwa hasilnya seperti itu belum seperti yang kita harapkan, ya kita justru itu yang kita inginkan agar supaya terjadi, kita usahakan perubahan itu. Dan dari Soekarno ke Orde Baru terjadi perubahan, dari Orde Baru ke reformasi sekarang juga terjadi perubahan kan. Nah, tetapi perubahan itu dalam arti memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam arti kata melindungi segenap rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nah itu yang menjadi persoalan. Itu yang menjadi persoalan dan ini yang menyebabkan kita masih teriak,
termasuk hari ini kita teriak agar supaya kita lakukan perubahan-perubahan, oleh karena apa yang dilakukan oleh pemerintahan reformasi sekarang belum memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia, belum memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh terakhir yang masih ada di depan kita, ketika ada banjir, bantuan sangat lambat. Ketika Sinabung marah, kita juga, pemerintah kita cukup lamban. Ini yang saya mau kutip yang Bapak bilang tadi, bahwa di masa reformasi ini pun juga pemerintah yang diharapkan bisa membawa keadilan dan kemakmuran secara lebih baik kepada warga negara, itu juga ternyata enggak begitu akhirnya. Jadi saya mau menggarisbawahi kata-kata revolusi. Kalau menurut saya begini, ada dua alasan kenapa saya menggunakan kata revolusi. Penerapan sistem politik seperti apa yang sekarang ada di dalam undang-undang kita, ya, itu akan berakhir kolapsnya Indonesia sebelum 2020. Jadi kita perlu melakukan perubahan yang secara drastis dilakukan. Jadi adalah revolusi politik, ya. Jadi sistem politik yang ada sekarang yang sudah berumur lebih dari 200 tahun itu ternyata menjadi bulan-bulanan bagi para pemegang uang, ya. Kita memanfaatkan partai politik, memanfaatkan pemilihan umum, memanfaatkan semua institusi politik, eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan media maupun NGO, sehingga negara praktis di hampir semua negara di dunia, terlebih-lebih di Indonesia, itu sistem politik atau institusi politik dengan orang-orang yang tidak ada di dalamnya cuma menjadi seolah-olah bekerja untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan warga negara seperti amanat konstitusi, tapi ternyata enggak. Menurut saya biang keladinya itu ada dua sebetulnya, ya. Satu, bahwa ini adalah bagian daripada kerakusan manusia yang membuat sehingga semua lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan bisa memperkaya diri, termasuk lubang-lubang dalam sistem politik, ya. Kemudian yang kedua adalah keterbelakangan sistem politik. Ya. Jadi keterbelakangan sistem politik ini yang menurut saya harus direkonstruksi kembali dengan pendekatan zero base. Jadi dihancurkan semua. Kemudian kita mulai kembali melihat apa sebetulnya negara ini. Definisinya ada. Negara itu kan dibentuk oleh rakyat untuk bikin kontrak sosial untuk membuat negara supaya bisa mengantarkan secara lebih cepat dan secara lebih efektif apa yang menjadi aman, adil, dan makmur itu. Pertanyaan yang kedua sebetulnya adalah produktivitas negara, artinya produktiviti daripada negara untuk bisa mengantarkan adil dan makmur itu secara lebih cepat. Jadi pertanyaan ketiga sebetulnya bagaimana sistem politik yang bisa menjamin bahwa produktivitas daripada penyelenggara negara itu betul-betul sangat produktif, orang-orang yang terbaik yang bisa bekerja sepenuh-penuhnya selama 5 tahun untuk mengantarkan tujuan bernegara itu. Dan menurut saya sistem politik yang ada sekarang di Indonesia maupun di dunia itu tidak bisa mengantarkan itu secara cepat, gitu ya. Oleh karena itu saya mengusulkan adanya sistem paket pemerintahan. Paket pertama dan harus tertulis itu apa yang dibutuhkan oleh warga negara, artinya yang kaya, yang menengah maupun yang miskin, baik sebagai objek daripada pembangunan maupun sebagai operator ekonomi, sebagai subjek dari pembangunan. Kemudian yang kedua, apa yang akan menjadi program, untuk bisa memenuhi kebutuhan daripada seluruh warga negara itu. Nah, kemudian yang ketiga baru adanya suatu teamwork, adanya suatu paket pemerintahan yang untuk kasus Indonesia itu adalah presiden, menteri, gubernur ada 33, kepala daerah lebih dari 500 dalam satu rezim pemerintahan yang disiapkan 1-2 tahun sebelum pemilihan umum kalau bisa, gitu ya. Yang kemudian menyampaikan itu secara tertulis kepada rakyat 1 atau 2 bulan sebelum pemilihan umum, atau kalau punya waktu 6 bulan, gitu ya. Kemudian semua biaya yang dikeluarkan untuk pemilihan umum itu yang kayak sekarang misalnya katakanlah 550 kali, tapi pilkada mungkin 550 kali, kemudian pilpres 1 kali, kemudian pemilihan legislatif menjadi hanya 1 kali pemilihan umum. Dan itu pembiayaan yang dikeluarkan untuk biaya pemilihan umum maupun oleh calon-calon eksekutif atau legislatif sepenuhnya ditanggung oleh rakyat lewat negara, gitu. Dengan demikian tidak ada politik uang. Nah, kemudian itu dilakukan dengan hanya 1 putaran. Jadi sebetulnya kok rakyat ditanya, mereka itu sebetulnya tidak peduli apa yang namanya pemilihan umum itu. Yang mereka butuhkan itu kepastian daripada apa yang mereka butuhkan. Saya tidak sependapat dengan
pandangan Mahkamah Konstitusi ya bahwa itu hanya bisa dilakukan pada 2019. Karena kalau dilakukan 2019 sementara ancaman terhadap berantakannya Indonesia karena ketergantungan kepada minyak impor itu dan ketergantungan juga pada impor pangan ya, kemudian korupsi yang merajalela itu sangat mendesak. Jadi kalau 2019 baru dilakukan pemilihan serentak, apalagi kalau pemilihan serentaknya hanya pelaksanaan pemilihan umum yang dasarnya cuma pilpres saja, yang hanya berdasarkan popularitas tanpa ada kejelasan siapa rezim pemerintahan yang akan mendampingi, kemudian pemilihan legislatif juga tidak ada gunanya gitu ya. Sistem yang menganut hanya lewat partai politik kemudian memilih presiden itu sudah sangat terkebelakang dan sangat rawan untuk dikendalikan oleh politik uang seperti yang terjadi selama 50 tahun terakhir di seluruh dunia. Saya mengusulkan bahwa di 2014 walaupun tadi saya menghormati guru saya Pak Anar Gonggong bahwa di 2014 Oktober itu sudah undang-undangnya kan sudah dibuat, sudah masuk Mahkamah Konstitusi, keputusannya mesti 2019. Kalau menurut saya kita harus mengajak kepada rakyat Indonesia seluruhnya untuk melakukan perubahan secara drastis sehingga di 2014 Oktober itu adalah pemilihan umum paket pemerintahan ya, di mana partai-partai politik yang ada sekarang maupun non partai juga harusnya diajak supaya orang-orang yang kaya, yang menengah maupun miskin bisa ikut dalam pemerintahan, gitu loh. Untuk menyusun paket pemerintahan selama katakanlah 8 bulan, sehingga kita bisa mendapatkan suatu paket pemerintahan tertulis dalam suatu rezim pemerintahan, baik presiden, menteri, gubernur, bupati. Nah, pemerintahan yang sedang jalan sekarang, ya misalnya dia sudah pada Oktober 2014, dia lagi baru menjalani 2 tahun, jadi masih 3 tahun, dia silakan terus aja, karena itu kan pilihan rakyat. Tapi begitu dia selesai dengan pemerintahannya, mereka harus diganti oleh siapa yang orang Indonesia yang terbaik dari yang 500 itu yang harus duduk di situ sebagai gubernur. Jadi rakyat yang memutuskan siapa pemerintah, apa sistem politik yang harus kita terapkan untuk bisa membentengi diri daripada politik uang yang merajalela di semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Sistem ini sudah harus ditinggalkan dan Indonesia harus menjalankan ini pada 2014 ya dengan paket pemerintahan 3-in-1 at any cost. At any cost karena risikonya akan terjadi revolusi berdarah-darah akibat daripada kolapsnya ekonomi kita karena ketidaktersediaan. Coba kita punya 20.000 megawatt kan proyek listrik untuk konservasi energi atau diversifikasi energi. Tapi daripada 20.000 megawatt itu cuma berapa yang terrealisir selama lebih dari 10 tahun? Kan cuma sekitar 1.000-2.000. Jadi kan cuma sekitar 10%. Saya sebagai warga negara melihat ini betul-betul sistem ini mengantarkan kita kepada neraka gitu. Mengantarkan kita kepada kehancuran bangsa dan itu harus diselesaikan dengan pendekatan revolusi, tapi revolusi damai. Yang pada tahap pertama kita lakukan dengan mengintroduce paket pemerintahan dilaksanakan pada Oktober 2014 ya. Jadi bukan cuma sekedar pemilihan serentak antara eksekutif sama legislatif yang 2019, tapi eksekutif legislatif pada 2014 ya dilakukan serentak plus paket pemerintahan. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan 2 narasumber yang hadir hari ini. Pada segmen berikutnya kita akan membahas mengenai Revolusi Damai Indonesia tahap 1. Masih ada 2 pembahasan yang akan kita lalui bersama 2 narasumber kita. Tetap mengenai Revolusi Damai Indonesia. Saya teringat pada tahun 67-68, pasca Soekarno, yaitu di awal masa Orde Baru atau awal masa kekuasaan Soeharto. Sejumlah orang yang disebut kaum pembaharu, kebetulan di Jawa Barat, di Bandung, melontarkan suatu gagasan pembaharuan politik. Musyawarah rakyat Jawa Barat yang sebenarnya dipelopori oleh sejumlah cendekiawan dari Bandung dan juga seorang tokoh militer yaitu Jenderal HR Darsono yang kebetulan waktu itu adalah Panglima Kodam Siliwangi, menggagaskan sistem Dewi Partai.
sebagai jawaban terhadap sistem multipartai yang menimbulkan persoalan. Sebelumnya yang dianggap menimbulkan persoalan. Tetapi ada pengalaman juga terlihat bahwa cukup banyak orang yang sepakat mendukung, tapi jauh lebih banyak lagi yang menolak, khususnya mereka dari kalangan yang lebih menyenangi situasi status quo, katakanlah dari kalangan partai dan kalangan penguasa waktu itu. Apakah gagasan-gagasan yang kita anggap aja sangat termasuk radikal atau revolusioner dari Bung Effendi ini, apa bisa diwujudkan atau bagaimana Pak Anar? Oke lah, apa yang dikemukakan oleh Pak Effendi tadi boleh dikatakan ide yang cukup cemerlang. Tapi persoalan utamanya adalah menyangkut pada pertanyaan sarana untuk mewujudkan ide itu apa? Dalam pengertian itu berkaitan dengan kekuatan yang bisa mendorong bahwa ini baik, ide ini baik, dan ini saya tangkap dan saya wujudkan dengan kekuatan yang saya punya. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh Pak Effendi. Pertanyaannya, apakah ada partai yang pernah membaca buku Anda, lalu dia tertarik dengan ide? Apakah ada LSM yang akan mendukung Anda? Atau dan lain sebagainya. Nah, ya contoh sederhana apa yang telah dikemukakan oleh Pak Rum Ali tadi. Kelompok Jawa Barat yang mengajukan Dewi Partai kan sebenarnya kekuatan pembaharu yang cukup cemerlang. Tapi dia kalah dengan kekuatan multipartai, kekuatan Soeharto kan. Akhirnya malah Darsononya yang tersingkir malah terpenjarakan. Kan itu fakta. Nah, dan ketika suatu ide ditangkap orang, maka ide itu akan berlanjut dengan berbagai kekuatan pendukung. Ambil sebagai satu contoh yang Anda mau lawan, pasar bebas. Ya kan? Itu kan idenya Adam Smith. Tapi ide Adam Smith itu diambil dan dikembangkan oleh berbagai pihak dan dipercaya bahwa inilah yang akan mensejahterakan. Dan ternyata Eropa Barat dan Amerika percaya bahwa ide Adam Smith dengan pasar bebasnya itulah yang menjadi landasan kehidupan mereka sampai saat ini, bahkan mendunia. Dalam batas tertentu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Cina adalah Adam Smith yang direvisi. Dalam arti kata itu, artinya negara tetap diatur, tetapi dia mengikuti jalannya pasar juga, atau mungkin kapitalisme negara yang dijalankan oleh Cina dalam pengertian itu. Tapi apakah semua negara harus mengikuti Cina? Kan tidak juga. Nah, dalam konteks Indonesia sebenarnya selama 68 tahun kita merdeka, kita telah melakukan berbagai percobaan juga. Yang tanda kutip kita masih merasa belum puas. Kan awal kemerdekaan kita paling tidak dari 50 sampai 58 kita mau mengikuti semacam demokrasi liberal, dan itu artinya pasar. Tapi kita gagal kan? Terlepas daripada memang Soekarno sejak awal pemikirannya sebagai politikus tidak senang dengan demokrasi liberal dan kapitalisme. Dan memang semua pemimpin negara kita awalnya sebenarnya sosialistis. Hatta itu sosialis, Soekarno sosialis, tidak ada yang tidak sosialis. Cokro Aminoto malah Islam nulis buku tentang sosialisme dan Islam dan sosialisme. Nah, oleh karena itu tahun 60 Bung Karno mengambil demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin.
gagal juga. Nah, Soeharto berganti dengan mengikuti pasar, dalam tanda kutip, gabung dengan sikap otoriter. Iya kan? Ya. Kan karena terlalu dekat dengan Amerika dan sebagainya, akhirnya dia tidak bisa dengan Jepang, dia tidak bisa berkutik. Tetapi sistem ekonominya adalah kapitalisme negara juga Ya. pada dasarnya. Tapi kita akhirnya setelah 32 tahun kita juga nggak senang. Nah sekarang reformasi setelah berjalan 10 tahun, kita juga mengeluh. Nah lalu Pak Effendi mengajukan berbagai faktor yang menyebabkan kita harus melakukan perubahan itu. Nah, apa yang dikemukakan oleh Pak Effendi sekali lagi bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh negara sekarang. Iya. Kan itu. Tetapi tidak apa-apa dalam konteks demokrasi, hal itu hal yang biasa. Cuma kalau Pak Effendi misalnya mau mengatakan jangan lakukan pemilu 14 atau lakukan pemilu serentak pada tahun ini, Anda tidak punya kekuatan. Iya. Faktanya kan itu. Mahkamah Konstitusi yang diakui sebagai lembaga konstitusional yang mempunyai pendapat yang final sudah mengatakan 19 nanti. Iya. 2019. Ya. Jadi tidak mungkin dengan konteks pemahaman konstitusional kita sekarang, ide Pak Effendi tidak mungkin jalan. Tidak mungkin. Dan walaupun semua saling bertentangan, partai juga yang ada sekarang saling masih berpolemik, tetapi saya melihat bahwa polemik mereka hanya untuk kepentingan mereka, tidak untuk kepentingan rakyat. Iya. Saya menganggap itu polemik pura-pura aja. Ya, betul. Itu. Nah, jadi inti pikiran saya adalah itu, Pak. Saya tidak mau mengatakan Anda pasti tidak mungkin jalan, tetapi tolong dipikirkan hal-hal bahwa ketika orang mau melakukan perubahan, maka pertama kali dia harus memikirkan kekuatan apa, walaupun juga tidak selalu seperti itu. Contohnya Adam Smith tidak punya kekuatan dalam arti kata politik. Kekuatan Tapi gagasan. ide yang cemerlang itu diterima dan kemudian dikembangkan oleh orang lain. Dan itu yang menguasai dunia sekarang. Iya. Nah, beda dengan apa yang dilakukan oleh Marx. Marx dengan kekuatan kan, dengan revolusi. Tapi hanya berlangsung sekitar 70-an tahun, dipatahkan oleh Adam Smith. Kan itu. Nah, hal-hal seperti ini saya kira kita perlu pikirkan. Tetapi ide dasar dari pemikiran Pak Effendi, saya terima bahwa kita harus melakukan, jangan berhenti berpikir untuk melakukan perubahan-perubahan agar supaya tujuan kita berbangsa dan bernegara yang merdeka bisa terwujudkan. Yang intinya sebenarnya adalah bagaimana kita menciptakan kehidupan bersama dari negara jajahan menjadi negara merdeka yang tatanan kehidupannya adalah tatanan yang memberikan kesejahteraan kepada semua warga negara. Saya bisa kasih komentar. Silakan. Jadi gini, memang ini tantangannya berat gitu ya. Untuk bisa merancang bagaimana seharusnya yang dilakukan, menurut saya kita tidak bisa lepas daripada pelajaran peradaban selama ini gitu ya. Jadi memang Barat itu tidak bisa tidak, kita harus akui hebat ya dengan motor revolusi liberalisasi ekonomi Adam Smith gitu ya. Tapi tetap dalam batasan keadilan gitu ya. Cuma keadilan itu yang kemudian tidak diungkapkan gitu ya. Jadi ada kemakmuran yang berkeadilan sebetulnya. Dengan kita melaksanakan pasar bebas, kita bisa mencapai kemakmuran yang berkeadilan lebih cepat daripada sistem yang sebelumnya gitu, yang feudalistik dan sebagainya. Nah kemudian bagaimana ini kekuatan
daripada status quo sekarang ya, yang bukan cuma terjadi di Indonesia, di seluruh dunia. Gerakan-gerakan tuntutan perubahan itu kan terjadi di hampir semua negara di dunia. Di Amerika ada Occupy Wall Street, ada Tea Party dan sebagainya. Di Eropa juga begitu, di Amerika Latin juga begitu, di Asia ya sama saja. Jadi memang ada gerakan yang tidak puas dengan sistem yang sekarang dikuasai oleh kekuatan uang. Dan itu terjadi di Amerika terutama sejak sejak Roosevelt tahun 29 mencanangkan yang namanya regulated economy, melawan konsepnya Adam Smith itu ya, dengan dia punya pentolan Maynard Keynes itu kan. Untuk supaya negara itu, karena negara itu kan sebetulnya per definisi itu sosialis kan, dia kontrak sosial untuk membentuk negara, untuk mengantarkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh warga negara. Jadi itu memang sebetulnya sosialis by definition. Dalam teori, rakyat itu adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Tapi dalam praktek, selama 200-300 tahun sejak Adam Smith, itu dikuasai oleh corporations. Jadi sistem politik yang ada selama ini, sampai hari ini, kalau kita tidak melakukan revolusi, itu akan tetap dikendalikan oleh orang-orang yang kaya. Gitu ya. Tapi kalau saya potong, sehingga kekuatan kita mesti, apa yang Anda mau pakai untuk memotong korporasi? Ya ini itu kan persoalannya ya, kan. Ini yang saya mau sampaikan Pak Anhar. Jadi artinya kekuatan rakyat, jadi kekuatan rakyat ini yang harusnya dimobilisasikan ya untuk menuntut bahwa sistem politik yang ada sekarang itu supaya dirubah. Cuma barangkali masih ada pertanyaan soal waktu. Yeah. How long? Yeah. Kemudian kalau saya bisa menyimpulkan sedikit, Anda mencoba mengandalkan the power of idea. Yeah, yeah. Tapi the power of idea juga mungkin kita bisa melihat ada pengalaman berbeda di tiap bangsa kan. Yeah. Seperti yang diuraikan Pak Anhar Gonggong tadi, Adam Smith, the power of idea, dan berhasil karena jatuh. Sampai sekarang masih menguasai dunia. Kemudian di Indonesia apa ada sejarahnya atau ada aspek sosiologis yang mendukung kemungkinan the power of idea? Waktu kemerdekaan ya, di the power of idea itu mulainya. Tapi setelah kita merdeka enggak ada lagi. Selalu dengan kekuatan fisik. Terhadap apa yang disampaikan oleh Bung Effendi, apakah Pak Anhar ada saran? Tadi saran saya itu. Dan saran saya oke, silahkan lanjutkan, tapi Anda juga harus mikirin kekuatan apa yang Anda pakai. Ya. Setuju atau tidak setuju, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk melaksanakan pemilu serentak baru pada tahun 2019. Apakah itu sudah merupakan keputusan terbaik bagi bangsa dan negara ini? Akan kita bahas bersama dua narasumber kita yang hadir saat ini. Merujuk ke penyampaian Pak Anhar Gonggong tadi, saya melihat memang akan banyak ranjau-ranjau yang menghadang gagasan-gagasan yang Anda sampaikan. Pertama bisa kita simpulkan bahwa penghalang pertama pasti adalah kekuatan-kekuatan politik. Dan tentu juga termasuk kekuatan kekuasaan, khususnya mereka yang lebih menghendaki status quo demi kelanjutan kenyamanan kekuasaan mereka. Hal lain lagi adalah bahwa di Indonesia ini kekuatan suatu gagasan tidak mudah untuk bisa menjadi suatu hal yang nyata dalam pelaksanaan. Ini terkait dengan tingkat pendidikan politik rakyat selama ini yang memang suatu bagian tugas yang dilalaikan oleh para politisi dan para pemimpin. Hal lainnya lagi, bagaimana mencoba mengajak berbagai pihak untuk yang sepakat untuk menerjemahkan ini semua menjadi action. Hambatan yang utama terhadap dilaksanakannya ide-ide yang lebih baik untuk bisa melawan kekuatan uang yang sudah merajalela di seluruh dunia. Dan satu-satunya kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan uang itu, tidak ada yang lain, hanya kekuatan rakyat. Dan itu memang dinyatakan dalam sistem negara. Jadi rakyat mempunyai
kedaulatan yang tertinggi. Jadi tergantung kepada rakyat sebetulnya. Untuk bisa menggerakkan kekuatan rakyat ini, rakyat kan perlu diberikan pencerahan. Bahwa ini nanti kayak begini hasilnya, revolusi berdarah-darah, ini revolusi damai. Dan dari observasi yang saya lakukan, keberhasilan bangsa-bangsa di dunia ya, terutama selama 100 tahun terakhir ini, itu hanya ditentukan oleh tiga faktor sebetulnya. Yang pertama itu adalah produktivitas daripada bangsa itu, ada society productivity. Yang kedua adalah produktivitas daripada penyelenggara negara. Nah, kemudian faktor yang ketiga untuk bangsa-bangsa itu sukses ya, itu adalah dukungan penuh rakyat. Dukungan penuh dari rakyat terhadap penyelenggara pemerintahan itu. Tahap pertama, revolusi damai itu adalah undang-undang dasarnya kayak sekarang, tapi paket pemerintahnya di 2014 itu sudah paket pemerintahan. Ya. Jadi pemilihan eksekutif dan legislatif di 2014 itu sudah paket pemerintahan. Sehingga kita memenuhi syarat negara dengan produktivitas tinggi. Nah, kemudian di tahap yang kedua kita bilang kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, tapi dengan amandemen paket pemerintahan yang kita sudah lakukan di tahap pertama. Sesudah tahap pertamanya memberikan hasil yang dari kacamata rakyat, jadi bukan dari kacamata penyelenggara negara. Ya. Dari kacamata rakyat itu rakyat happy, artinya sandang pangan dan sebagainya terpenuhi, sehingga mendapat dukungan untuk masuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, tapi tetap dengan paket 3-in-1. Nah, sesudah itu baru kita masuk kepada paket yang ketiga, yaitu sistem negara yang katakanlah sistem negara abad ke-21 gitu ya, dan seterusnya yang mencerminkan kekuasaan rakyat ya, itu secara operasional bisa ikut di dalam proses pembangunan, termasuk dalam proses kontrol gitu ya. Jadi artinya kita meninggalkan rezim di mana kita mendelegasikan kekuasaan kita itu kepada perwakilan seperti yang dilakukan di Romawi dan di Barat selama ini, dan di Indonesia juga. Karena fakta menunjukkan bahwa sistem perwakilan itu di mana-mana dipelintir oleh kekuatan uang, sehingga pemerintah yang dihasilkan juga dipelintir dengan kekuatan uang. Semua institusi negara, termasuk media dan NGO, juga dikendalikan oleh kekuatan uang, sehingga negara itu praktis lumpuh. Jadi keberadaan negara itu tidak ada, karena itu hanya untuk kepentingan mengamankan kepentingan pemilik uang gitu ya. Dan itu merajalela ke semua negara di dunia dengan gerakan-gerakan perubahan yang hampir melanda seluruh dunia sekarang. Apa yang saya maksudkan dengan creative destruction itu? Yang saya maksudkan adalah kita memulai kembali menata apa sebetulnya negara. Nah, negara ini kan seperti tadi disampaikan adalah masyarakat yang membentuk negara, kemudian penyelenggara negara memberikan keadilan dan kemakmuran. Nah, kalau dalam sejarah negara itu kan mulai sebetulnya dilakukan di banyak daerah juga di Indonesia atau di Cina atau di Mesopotamia atau dimanapun, itu kan sebetulnya adalah memilih langsung. Dia punya pemimpin jadi tidak pakai perwakilan langsung gitu ya, karena masyarakatnya masih kecil kayak di Yunani Athena kota ya. Negara kota Nah, tapi kemudian negara itu berubah menjadi sistem perwakilan pada saat arealnya itu menjadi luas seperti Republik Romawi sekitar tahun 0 lah kira-kira. Nah, itu rakyat karena jumlahnya banyak memilih senator sebagai wakil, senator memilih pemerintahan. Jadi tidak bisa rakyat langsung mengontrol karena luas. Itu yang kemudian ditiru oleh negara-negara di Eropa, kemudian ke Amerika, akhirnya masuk ke Indonesia kira-kira gitu. Nah, sekarang kita ada revolusi yang terjadi di dunia saat ini sebetulnya, yaitu mulai dari revolusi pertanian kan ke 5-6 ribu tahun sebelum Masehi kan, terus habis itu revolusi industri. Ya enggak? Habis itu sekarang sebetulnya revolusi informasi kan, ya enggak? Jadi ada keadaan yang sebetulnya hampir sama dengan negara kota Yunani. Kita bisa, the world is on your fingertip.
kita bisa berhubungan langsung dengan siapapun di seluruh dunia dengan digital kan. Jadi mestinya sekarang tidak dibutuhkan lagi sistem perwakilan itu, karena sistem perwakilan itu ternyata korup di mana-mana di dunia. Jadi bagaimana caranya ya? Caranya itu adalah pertama seperti yang kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu juga dengan referendum nasional. Di tahap pertama juga memberlakukan paket 3-in-1 kalau kita tidak bisa berhasil menggolkannya lewat Mahkamah Konstitusi dengan alasan waktu dan sebagainya. Tapi menurut saya karena keadaannya darurat ya, kita bisa mendesak untuk dilakukan referendum nasional. Sesudah kita melakukan sosialisasi kepada publik mengenai bagaimana gawatnya negara ini dan apa alternatifnya. Sehingga kalau polling pendapat menyatakan bahwa ini lebih bagus dilakukan perubahan sistem bernegara, artinya kita paket pemerintahan diselesaikan dengan referendum nasional, baik di tahap pertama, tahap kedua maupun yang tahap ketiga ini. Nah, di tahap ketiga ini itu kan sebetulnya mau mengantarkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat. Sebetulnya pertanyaannya itu kalau mengantarkan secara cepat dan efektif itu kan tergantung dari produktivitas. Tadi kita bilang produktivitas sosial atau produktivitas bangsa, produktivitas penyelenggara negara dan mendapatkan dukungan rakyat. Nah, jadi artinya sistem negara ini kita transformasikan aja secara keseluruhan. Tapi tetap berpegang yang tadi saya bilang, preambel dan mukadimahnya dan Pancasila tetap ada di situ. Nah, bagaimana caranya? Adalah dengan melakukan transformasi sosial, melakukan transformasi politik dan melakukan transformasi ekonomi yang mencerminkan kekuatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan mencerminkan bahwa rakyat bisa melakukan intervensi untuk melakukan perubahan. Tidak seperti sekarang rakyat susah untuk melakukan perubahan karena semuanya kan diserahkan kepada partai. Kita melakukan pemilihan umum, tapi pemilihan umumnya juga nanti final pemerintahan itu ditentukan oleh partai. Sementara partai-partai di seluruh dunia termasuk di negara-negara maju itu adalah alat daripada pemilik uang atau corporations untuk katakanlah mengelabui rakyat. Ya enggak? Nah, jadi artinya kita mesti melakukan transformasi sosial. Untuk apa? Untuk menghasilkan society dengan produktivitas yang tinggi. Dan itu jalannya hanya dua. Satu dengan mentransformasikan sistem pendidikan yang bisa menggiring masyarakat berpikir cerdas dan menjadi pekerja keras. Dan juga masyarakatnya itu mesti mempunyai mindset yang seperti yang kita ketahui bahwa tulang punggung peradaban kan kepala kaum entrepreneur. Dia mesti mempunyai, bangsa itu harus mempunyai wawasan entrepreneur. Nah sekarang karena digital, dia juga mesti mempunyai kemampuan digital kan, enak supaya bisa bekerja lebih cepat. Dan juga karena tantangan ke depan itu adalah shortage daripada sumber daya alam ya, yaitu minyak, energi, kemudian shortage pangan, kerusakan lingkungan yang ada penyelesaian sampai sekarang. Itu harus diisi juga dengan mindset baru yang entrepreneurial, yang digital dan sustainable, yang sadar lingkungan gitu. Nah ini yang transformasi sistem sosial. Jadi nanti sistem pendidikan itu berubah total. Karena sistem pendidikan sekarang kan banyak diilhami oleh revolusi industri. Sekarang sudah revolusi informasi, sudah berubah sama sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah transformasi politik. Nah, transformasi politik ini kita adakan aja satu sistem negara di mana rakyat adalah, misalnya di dalam konstitusi kita sesudah preambel, yang pertama adalah people's powers and productivity. Nah, itu yang mesti pertama. Kemudian rakyat memilih langsung pemerintahannya ada. Nah, itu caranya bagaimana? Yaitu tetap memakai sistem partai politik atau non partai ya. Society driven organization ya. Itu untuk mengajukan paket pemerintahan kepada rakyat yang terdiri dari apa yang dibutuhkan, apa programnya dan apa timnya. Kalau dia untuk kasus Indonesia adalah 500 orang yang terbaik untuk duduk di dalam pemerintah itu ya, mulai dari presiden, menteri, gubernur dan bupati dengan program-programnya sekaligus. Jadi artinya
nanti akan diperoleh pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilihan umum yang dibiayai sepenuhnya oleh rakyat, oleh negara, kemudian tidak pakai biaya supaya tidak ada tidak ada korupsi kan. Kemudian nanti pemerintahnya dilegitimasi atau diputuskan oleh rakyat dalam pemilihan umum. Jadi artinya dia mendapatkan dukungan penuh oleh rakyat karena 1 bulan atau 2 bulan atau 6 bulan sebelum pemilihan umum, paket pemerintah dengan program itu harus disampaikan kepada rakyat untuk dilakukan fit and proper test oleh rakyat, toh. Tentu dengan bahasa rakyat sehingga bisa dimengerti. Nah, dengan demikian begitu pemerintahan itu sudah terbentuk ya, karena undang-undang dasarnya kan undang-undang masih 1945 kan, ya enggak? Jadi nanti MPR di situ yang ada MPR, ada DPR, ada lembaga-lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Nah, tapi yang di dalam rekonstruksi ini ada bedanya dengan tahap kedua, yaitu bahwa partai politik. Jadi sistem negara itu dibagi dua, ada satu sistem pemilu, yang kedua adalah sistem after pemilu, sistem penyelenggara negara, sistem politik. Jadi di dalam sistem pemilu, karena partai politik kalau banyak kan jadi bukan memberikan kebaikan kepada masyarakat, tapi malah menjadi sumber korupsi kan. Jadi artinya pada sistem pemilu itu, pada periode pemilu, partai politik berusaha atau non partai atau siapapun, society driven organization misalnya, dia berusaha untuk menghasilkan paket pemerintahan yang terbaik dengan yang terdiri daripada apa yang dibutuhkan rakyat, apa programnya, pusat, daerah dan sektoral, kemudian siapa dia punya tim pemerintahan termasuk menteri-menterinya. Nah, artinya sesudah yang kalah dalam pemilihan umum, kalau di fase kedua yang kalah dalam pemilihan umum kan masuk ke DPR. Dia masih tetap mengkritisi pemerintah, dia duduk di DPR. Tapi di dalam sistem yang sekarang ini karena dasarnya adalah productivity, bukan distribution of power, bukan memperebutkan kursi, tapi memperebutkan bisa menang menjadi partai pemerintah, bisa memerintah. Jadi artinya paket program dan paket orang, dah. Nah, kalau dia kalah, partai politik itu tidak ikut dalam pemerintahan. Nah, dengan demikian akan terbentuk yang namanya partai pemerintah atau partai tunggal, seperti yang dulu pernah dicita-citakan oleh Soekarno pada tahun 46 pada saat mulai menyusun pemerintahan kan, Pak Karno bilang ya ikut partai tunggal aja supaya tidak ruwet kan. Kemudian nanti ada, tapi ditolak oleh Hatta dan Syahrir dengan maklumat X sehingga akhirnya jadi partai multipartai. Nah, dengan sistem ini, dengan partai tunggal ini, partai pemerintah itu mirip mungkin sama Cina, tapi di sini ada pemilihan umum. Jadi rakyat tetap menggunakan dia punya hak politik untuk menentukan pemerintahan mana yang dia pilih. Jadi dengan demikian nanti partai politik yang kalah ini mau kemana dia? Dia bisa tetap mengkritis pemerintah, yaitu menyusun paket pemerintahan di pemilu yang akan datang, atau dia ikut di mengkritis pemerintah di media sosial, atau dia ikut mengkritis pemerintah sebagai NGO. Jadi partisipasi politik daripada yang berminat terjun ke politik tetap dijamin, dan juga dia bisa memilih sebagai warga negara. Tapi dia kalau kalah tidak ikut di dalam pemerintahan, sehingga dengan demikian DPR tidak dibutuhkan lagi. Jadi partai politik yang kalah itu tidak duduk dalam pemerintahan, DPR dihilangkan, sehingga nanti dia jadi streamline, simple state organization. Jadi artinya di dalam sistem pemilu, rakyat pemegang kedaulatan tertinggi, pemilik kekayaan negara dalam wilayah negara, atau dia memilih pemerintahan, paket pemerintahan. Jadi pemerintahan nanti akan bekerja full 5 tahun. Jadi dia kayak second kabinet, betul-betul kerja. Kemudian sesudah masa pemerintahan kan ada, sesudah masa pemilu kan ada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi seperti di Cina, Kongres Rakyat Cina gitu ya. Di situ ada utusan daerah, utusan golongan, utusan daripada partai pemenang pemilu misalnya. Mungkin kayak di Cina ada tentara di situ. Tentara kaitannya kepada pengamanan negara, Karena kalau kita ingat kayak di Amerika itu mereka punya isu nasional selalu cuma 3 kan.
national unity, national security, national prosperity, kemakmuran. Jadi 1 dan 2 ini membutuhkan tentara. Jadi kita masukkan aja mereka di katakanlah MPR, tapi diatur supaya dia bukan menjadi pemegang final decision tadi. Jadi katakan 1/3 mungkin 1/4 daripada suara. Dengan demikian di dalam pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, nanti pemerintah diawasi oleh MPR. MPR di dalam kaitannya kepada pengontrolan sehari-hari pemerintah, dia membentuk komisi-komisi. Seperti yang ada DPR sekarang, komisi. Ada 15 departemen, 15 kementerian, 15 komisi. Nanti dia mengawasi jalannya pemerintahan, tapi dia bukan sebagai instrumen politik. Dia cuma sebagai semacam second kabinet, ini second pengawasan Tapi dia lembaga politiknya tetap MPR. Jadi yang menegur pemerintah itu adalah MPR. Tapi di sini menurut hemat saya yang juga masih bisa diperdebatkan, MPR tidak bisa menjatuhkan pemerintah. Pemerintah itu dijatuhkan hanya oleh referendum nasional. Supaya ada kelanggengan pelaksanaan daripada kelanggengan jalannya pemerintahan. Toh dia punya program semuanya disahkan oleh rakyat. Kira-kira gitu. Jadi dengan demikian kedaulatan politik rakyat itu betul-betul secara real mengendalikan negara. Dan menurut saya politik uang itu akan lumpuh. Karena tidak bisa lagi dipengaruhi oleh partai-partai yang banyak yang minta jatah untuk pemerintahan lah, minta jatah untuk THR yang terakhir. Nah, kira-kira gitu. Dan sistem ini bisa diterapkan di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia saja. Kalau diterapkan misalnya di Amerika Serikat, itu politik perangnya Amerika atau politik impor minyak yang berlebihan dari pemerintah Amerika untuk kepentingan perusahaan minyak dan perusahaan senjata, itu akan bisa diganjal oleh rakyat dalam pemilihan umum. Jadi Presiden Amerika itu harus mengajukan paket pemerintahan juga, sehingga politik perang bisa terhenti, kira-kira gitu. Jadi begini, ada beberapa hal yang segera bisa saya simpulkan dari uraian Anda. Tetapi bersamaan dengan itu ada juga beberapa pertanyaan. Kesimpulan yang segera terlihat adalah bahwa gagasan Anda ini mengharapkan atau merupakan tujuannya adalah membuat rakyat berperanan. Berdaya. Tidak perlu diwakili di dalam demokrasi, tetapi rakyat melaksanakan sendiri kedaulatannya. Tapi untuk hal itu timbul pertanyaan, dengan kondisi dan pengalaman empiris kita selama ini, apakah Anda melihat bahwa rakyat kita udah segera bisa memikul tugas itu? Ya toh? Jadi kalau tidak mampu, saya kira menjadi persoalan lagi, karena seperti yang kita katakan tadi, pencerdasan rakyat selama ini dalam segala hal selalu tertinggal. Nah, tetapi apapun pertanyaan itu mungkin bisa Anda jawab pada suatu kesempatan yang lain. Tapi barangkali saat ini kita perlu memikirkan kembali beberapa hal untuk menjawab apa yang masih merupakan pertanyaan. Saya kira demikian. Saya berharap apa yang kita perbincangkan hari ini menjadi bagian dari pencerahan Indonesia. Dan ada satu hal yang jelas, bahwa kita menginginkan kehidupan bernegara yang sepenuhnya hanya untuk kepentingan rakyat. Nantikan episode lain dari video Revolusi Damai Indonesia.